Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Listeners, pernah dengar kata life doesn't come with manual, it comes with mother? Pasti ya, Anda setuju dengan statement ini karena Audrey pun rasakan gitu ya. Ketika lahir ke dunia ini, kita diajari oleh ibu, kita dibantu oleh ibu dan dibesarkan oleh sosok ibu, yang dimana besok merupakan hari spesial untuk para ibu, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Dan yang pasti banyak kenangan manis, kenangan pahit juga pasti ada gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang ibu, ibu juga melahirkan sosok-sosok keren sampai dengan detik ini. Jadi kualitas EQ sepertinya ada di tangan ibu. Apakah benar atau tidak? Kita akan membahasnya secara tuntas di pagi hari ini dalam Smart Emotion. Dan yang pasti kami ucapkan selamat pagi semua listeners. Semoga hari ini menjadi hari yang powerful untuk Anda menuju libur panjang. Gimana? Semoga sehat ya, makin sehat. Audrey kembali menemani Anda pagi hari ini bersama dengan Pak Anthony Dio Martin. Selamat pagi Pak Anthony. Hai, selamat pagi Mbak Audrey dan juga Smart Listener dimanapun Anda berada. Again, Kamis pagi kita ketemu lagi. Selalu Kamis pagi adalah Kamis cerdas emosi. Dan salam antusias buat Anda semua dimanapun berada, baik dalam perjalanan menuju ke kantor atau yang stay di rumah, atau sudah jalan mau ke kampung halaman. Yes, ya. Betul, iya betul. Karena sebentar lagi bakal long holiday. Betul, wow, ya pasti. Atau yang sudah liburan, jangan-jangan mendengarkan pada saat ketika liburan lagi. Iya. Mungkin merindukan rumah gitu ya, merindukan apalagi ibu gitu ya. Betul. Karena mau sejauh apapun kita pergi, pasti kita kangen masakan ibu, Pak Anthony. Yes, betul. Ya nggak sih, gitu ya. Aku aja Kenapa kangen aku banget. bahas ini aku jadi kangen. Aduh, mau pulang ya, aku juga kayaknya udah lama gak pulang. Tapi yang pasti ini menjadi perbincangan menarik karena besok ya kita rayakan sebagai Hari Ibu. Ya, nah buat Smart Listener besok jangan lupa ya, say I love you mother. Ya, kasih gift, kasih perhatian dan lain sebagainya. So, apa pelajaran hidup paling penting yang diajarkan oleh ibu Anda, semua listeners? Ini pasti banyak banget ya. Gak mungkin satu sih Pak Anthony, pasti banyak. Tapi mungkin Anda bisa pilih yang terbaik yang mungkin masih Anda pegang sampai dengan sekarang. So, kenapa kita harus bahas tentang ibu? Ini kan bahas tentang ibu dan kualitas EQ keluarga. Betul. Sangat erat kaitannya kah? Atau seperti apa Pak Anthony? Silakan. Betul. Ya, jadi pertama-tama tentunya topik kita selalu terkait dengan hal-hal yang sedang trending, spesial, dan kebetulan karena besok adalah kita akan merayakan Hari Ibu. So ini adalah hari yang cukup penting dan hari yang bersejarah gitu ya. Jadi terutama besok itu kan sebenarnya kita merayakan waktu ketika Kongres Wanita yang pertama yang dilakukan di Jogja tanggal 22 dan 25 Desember 1928. Ya, long time ago. Ya, zaman-zaman Sumpah Pemuda. Ya, jadi kita merayakan itu, makanya kemudian hari pertama dari kongres itu kita rayakan sebagai Hari Ibu. Ya, Hari Wanita. Nah, sebenarnya tentang topik ini kan kita sudah beberapa kali membahas, Smart Listener, tapi ada bagusnya juga bahwa sekali lagi kita selalu diingatkan, meskipun kita kali ini kita akan melihat dari perspektif yang berbeda, bagaimana peran ibu terutama dalam pengaruhnya untuk kecerdasan emosional anak-anak dan di keluarga gitu ya. Pasti banyak pembelajaran ya. Intinya sebenarnya melalui obrolan kita pada pagi hari ini, ngopi kita, Smart Listener, kita ingin mengatakan pertama-tama never forget your mother. Ya, jangan pernah lupa dengan ibu kita yang membuat kita bisa sukses, yang ya, kalau ibu kita tidak melahirkan kita nggak pasti bisa nggak ada ini. Ya, nggak ada yang langsung blok muncul begitu saja ya. Tapi by the way ada peserta saya, anaknya nanya sama ibunya, Mami, saya keluar itu, saya lahir itu di download dari mana? Di download, Emang aplikasi gitu. Anaknya Gen Z banget ya. Jadi dia pikir lahir itu di download gitu ya. Kayak aplikasi kali gitu ya. So, jadi never forget your mother. Hari ini kita belajar. Kemudian juga kita belajar juga bahwa the first education we got from our mother. Ya, pendidikan yang pertama kita dapatkan itu ya dari siapa lagi kalau bukan dari ibu. Ya, semua pelajaran tentang kehidupan kita, berjalan, toilet training, itu semua pelajaran kita dapatkan dari ibu. Ya, dan
kita juga harus belajar untuk menghargai sacrifice. Bicara tentang ya pengorbanan yang juga sudah diberikan oleh seorang ibu buat kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi seperti sekarang. Jadi ini beberapa pembelajaran yang nanti kita akan obrolkan dan bagaimana ini kita kaitkan juga dengan peran ibu juga bagi peningkatan kecerdasan emosional. Ya, dan bagaimana mereka melatih kita. So, hari ini buat Anda, smart listener, Anda juga boleh sharing seperti tadi pertanyaannya dari Audrey. Apa sih pembelajaran terpenting yang sudah Anda peroleh dari seorang ibu ya dalam kehidupan Anda? Pastinya banyak. Tapi kayak biasa dong Pak Antoni, kita kangen di awal tuh cerita-cerita Pak Antoni nih terkait dengan mungkin ibu. Ada sosok-sosok yang mungkin bisa kita refleksikan sebelum kita masuk lebih lanjut bicara tentang ibu dan kualitas IQ keluarga. Silakan. Kisah pertama pada pagi hari ini adalah kisah tentang Tommy yang bodoh. Jadi ada kisah tentang real story tentang seorang namanya Nancy Matthews Edison. Ya, so Nancy Matthews Edison ini adalah suatu hari dia menerima surat dari sekolah. Suratnya mengatakan begini, isinya adalah tentang anaknya yang bernama Tommy itu. Ya, Tommy, anak ibu itu ternyata sangat bodoh, kata surat itu. Kami harap ibu bisa mengeluarkannya dari sekolah. Kami tidak sanggup untuk mengurusnya. Nah, setelah membaca surat tersebut, ceritanya Nancy terdiam, ya. Namun diamnya tersebut tidak membuatnya larut di dalam kesedihannya itu. Kemudian akhirnya Nancy memutuskan untuk mendidik anaknya sendiri. Dan berkat kerja kerasnya, akhirnya kemudian dia mulai hari demi hari dia mulai mendidik anaknya sendiri, si Tommy ini, ya. Tapi akhirnya kemudian berkat pendidikan yang diberikan oleh Nancy kepada si Tommy ini, akhirnya ternyata Tommy tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas, ya. Bahkan sekarang ini kalau kita tahu anaknya dikenal di seluruh dunia sebagai seorang penemu dengan paten 1093 paten seumur hidupnya. Bayangkan 1000. Ya, kita satu aja gitu. Satu aja udah susah gitu. Dia 1093 paten. Ya, atas penemuan dia. Nah, siapakah Tommy itu? Tommy itu tak lain tak bukan adalah nama kecil dari Thomas Alva Edison. Ya, Nancy itu adalah ibunya Thomas Alva Edison. Jadi akhirnya dia yang membesarkan. Jadi kita bisa belajar bagaimana jasa seorang ibu yang membesarkan anaknya dan mendidik anaknya dengan luar biasa sehingga menjadi seorang penemu terkenal. Ya, jadi kita lihat bagaimana seorang ibu bisa punya peran yang luar biasa. Ketika sekolah menolak, ketika sekolah mengatakan udah menyerah, ibunya yang kemudian melihat potensinya dan kemudian mengembangkan dan membuat anaknya menjadi luar biasa. Ya, itulah hebatnya seorang ibu gitu. Sekolah nyadar, guru nyadar, saya nanganin gitu. Ya, nah kisah inspirasi yang lain yang seringkali kita dengar ini udah viral sih, tapi bagus juga pada kesempatan pagi hari ini kita dengarkan lagi sebagai sebuah ingatan buat kita bahwa bagaimana ibu kita berkorban buat kita. Ceritanya adalah ibu yang banyak berbohong gitu. Ya, saat makan, jika makanan kurang, seorang ibu akan memberikan makanan itu kepada anaknya dan berkata, cepat makan nak, habiskanlah. Ibu nggak lapar kok gitu. Ya. Dan waktu makan, ia selalu menyisihkan ikan, daging untuk anaknya dan berkata pada mereka, ibu nggak suka daging, kalian yang makan aja deh nak. Gitu. Tengah malam saat dia sedang menjaga anaknya yang sakit, dia berkata, istirahat nak, ibu masih belum ngantuk kok gitu. Ya. Nah, saat adanya udah tamat sekolah, bekerja mengirimkan uang untuk ibunya, dia bilang apa? Udah, kamu simpan aja buat keperluan kamu. Ibu masih punya uang kok. Ya. Nah, saat adanya udah sukses menjemput ibunya untuk tinggal di rumah besarnya, dia bilang lagi, udah, rumah tua kita udah nyaman kok. Ibu udah terbiasa di rumah tua. Ibu malah nggak akan betah tinggal di rumah di sana gitu. Nah, saat ketika menjelang tua, ibunya udah sakit keras, si anak menangisinya. Tapi sang ibu masih tersenyum sambil berkata, jangan menangis nak, ibu nggak apa-apa kok. Dan ini adalah kebohongan terakhir yang dibuat oleh seorang ibu, dan kebohongan itu masih berlanjut sampai ajal menjemputnya. Ya. Nah, saat merenungkan kisah ini dan merenungkan ibu saya yang sudah tua, ya saya harus mengakui gitu, betapa ya ibu saya juga banyak berbohong kepada diri saya kalau begitu. Ya, ya. Namun kalau kita perhatikan, dia berbohong karena anaknya ingin lebih sukses. Dia ingin anaknya itu lebih sukses, lebih bahagia, dan dia sendiri tidak ingin jadi beban buat anak-anaknya. Ya. So inilah
dua kisah yang saya pikir pada kesempatan pagi hari ini jadi perenungan buat kita menyambut Hari Ibu besok. Oke, ini baru sesi pertamanya sudah, aduh kayak pengen berebus milih gitu ya Pak tadi. Jadi kangen gitu ya. Betul. Tapi yang pasti peran-peran ibu yang ada dalam hidup kita itu sangat-sangat berdampak sehingga kita bisa kuat gitu ya untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Betul. Tapi secara personally mungkin setelah ini kita akan kulik Pak Antoni gitu ya, soalnya ya. Gimana peran ibu di hidup Pak Antoni? Pastinya sampai dengan titik sekarang gitu ya. Betul. Karena kalau misalnya aku pribadi mungkin aku belum menikah dan mungkin masih akan kangen. Kalau orang yang sudah menikah, sudah berkeluarga, apakah masih kangen ibu? Nanti kita akan bahas juga ya. Dan pastinya Solid tetaplah bersama kami. Masih kami tunggu sharing Anda. Silakan di 0812 11 12 959. Kami kembali setelah jeda berikut. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Listeners dalam Smart Emotion ya. Ini Smart Emotion yang cukup emosional gitu ya, karena ngomongin sosok yang spesial dalam hidup kita yang mungkin ada di hati kita juga gitu ya. Bicara tentang ibu pastinya banyak hal-hal, banyak peran-peran, bahkan banyak kebohongan juga tadi ya Pak Antoni yang kita sebutkan, yang justru ini menjadi harapan yang besar untuk ibu sendiri, anaknya bisa sukses, bisa bahagia, bisa mapan seperti itu. Kalau dari Pak Antoni sendiri gitu Pak Antoni, gimana sih peran ibu dalam kehidupan Pak Antoni? Yang kita tahu kan juga mungkin kita sudah pernah sedikit mendengar cerita Pak Antoni gitu kan, sampai dengan detik sekarang perannya ataupun support ibu itu seperti apa? Silakan Pak Antoni. Tapi janjian nanti Audrey cerita juga ya. Oke, silakan. Biar sama-sama menginspirasi smart listener sama ya semuanya pada pagi hari ini ya. Nah, buat saya itu kan saya mulai dengan pengalaman saya tidak pernah mengenal ayah saya. Karena ayah saya meninggal ketika saya berusia 4 tahun. Kami 8 bersaudara. Jadi ibu saya yang kemudian menjadi single parent karena harus membesarkan ke-8 anak-anaknya. Ya. Jadi yang jelas ya, sampai mama saya itu harus bekerja di tepi sungai Kapuas untuk tepung terigu, tepung beras gitu, yang seharusnya tidak melakukan menjadi pekerjaan seorang wanita gitu. Dan ibu saya juga masih cuci baju malamnya gitu. Oh, itu luar biasa. Jadi bagaimana pengorbanan yang beliau lakukan, dan jadi sejak kecil pendidikan utama saya adalah ibu saya ya ayah saya gitu. Ya, jadi menjalankan peran itu karena sebagai single parent gitu. Tapi kalau saya buat saya Audrey,
paling tidak ibu saya, mama saya itu punya 3 peran penting sih sebenarnya yang beliau jalankan gitu. Pertama-tama adalah beliau jadi sumber ekonomi karena harus menggantikan peran ayah ketika ayah saya meninggal dunia. Jadi ibu saya yang kemudian harus berjuang luar biasa karena ibu saya bukan seorang ibu rumah tangga yang tidak terbiasa punya penghasilan, tiba-tiba harus berjuang. Makanya itu yang juga seringkali membuat saya memberi nasihat kepada teman-teman cewek sih gitu, teman-teman para wanita yang mendengarkan kita pada kesempatan pagi hari ini. Anda sebagai wanita, Anda sebisa mungkin mandiri secara finansial. Ya, karena Anda tidak pernah tahu nasib pasangan Anda bakal seperti apa. Bisa jadi seperti yang terjadi dengan ayah saya meninggal gitu. Jadi mau nggak mau harus mandiri. Betul. Nah, ibu saya adalah contoh ibu rumah tangga yang sebenarnya nggak siap gitu. Dan akhirnya kemudian dengan sebisa mungkin seala kadarnya yang bisa beliau lakukan, yaitu bekerja di tepi sungai Kapuas, jadi pembantu cuci baju dan sebagainya. Itu yang ibu saya lakukan gitu. Nggak punya skill. Makanya Anda sebagai wanita sebisa mungkin Anda punya skill dan kalau bisa mandiri secara finansial gitu. Ya, itu membantu kita, juga membantu pasangan kita juga sebenarnya untuk keluarga gitu, karena seringkali juga problem di dalam keluarga itu kan seringkali karena masalah finansial yang kurang gitu. Jadi paling nggak double income menolong gitu. Ya, nah yang kedua, pertama sumber ekonomi, yang kedua adalah sumber solusi. Jadi kalau sejak kecil sampai bahkan sekarang pun ketika ada masalah, saya masih seringkali berkonsultasi dengan ibu saya. Dan ibu saya adalah orang yang punya ketabahan yang luar biasa. Ibu saya ketika sejak bertetangga itu gak pernah menjadi tetangga nyinyiran. Jadi ibu saya itu saya bisa mengingat waktu ketika masih kecil bagaimana banyak tetangga datang ke rumah curhat dan gosipnya kasih tahu sama ibu saya. Jadi ada tetangga-tetangga yang ribut. Jadi misalnya si A ribut sama si B. Si A datang ke ibu saya cerita, habis itu si B juga datang cerita ke ibu saya gitu. Tim netral ya. Ibu saya netral gitu. Jadi nggak ngurusin ya. Dan ibu saya terkenal nggak pernah memihak gitu. Ya, jadi makanya itu yang kemudian buat saya adalah sumber solusi. Ya. Dan yang juga luar biasa adalah ibu saya kemudian menjadi sumber perekat keluarga. Jadi menjadi titik sentral. Jadi ketika kan 8 anak, kebayang gak sih? Berpencar kemana-mana. Jadi kembalinya titik sentralnya adalah kepada ibu saya. Dan beliau menjadi perekat dari ke-8 anaknya ini. Menurut saya itu peran yang dijalankan oleh ibu saya. Jadi betul-betul luar biasa. Di situ kemudian belajar untuk kehangatan, dan ibu saya selalu belajar untuk selalu saling support. Jadi saling membantu. Dan dalam keluarga kami diajari tidak iri satu dengan yang lain. Jadi jangan merasa iri dengan kakakmu, itu kakakmu loh. Betul. Ya, dan benar. Jadi buat saya akhirnya ketika saya tumbuh, saya tuh nggak bisa memahami orang yang sampai rebutan harta warisan, iri dengan saudara-saudara, karena tidak diajari untuk hal seperti itu. Buat kita, ya udah, harta nggak usah buat kita, ngapain buat kita lah, ada saudara yang lebih membutuhkan, kasih aja buat saudara yang membutuhkan gitu. Kita udah lumayan diberkati dengan Tuhan dengan kondisi yang baik, ya kita nggak perlu lagi yang seperti itu. Dan kita dibesarkan dengan value seperti itu. Luar biasa, makanya kekompakan itu bagian dari hal yang luar biasa yang saya belajar banyak dari mama saya. Ya. Kalau Audrey gimana? Kalau Audrey mungkin mau tambahin sumber motivasi juga ya Pak Tony ya. Gimana? Karena kalau inget dulu zaman sekolah tuh mama tuh selalu ngomong kayak kalau butuh apapun untuk sekolah ngomong aja. Kalau nggak ada uangnya kita pasti akan ada di momen itu gitu kan. Jadi kayak kita juga jadi termotivasi gitu untuk berikan yang lebih lagi gitu ya. Karena kan kalau ngeliat perjuangannya mungkin kayaknya nggak ada nih uangnya gitu ya. Tapi ya kalau diminta ada juga terus gitu. Terus juga sumber doa sih Pak Antoni yang sangat-sangat magical ya. Setuju. Ada cerita mungkin Pak Antoni tentang sumber doa? Ibu saya adalah pendoa yang luar biasa. Ibu saya pendoa luar biasa. Dia kadang-kadang ketika pulang ke rumah, kadang-kadang saya menemani untuk berdoa gitu. Dan semua satu detail. Iya betul, kayak di absen satu-satu. Ini doa buat ini, doa buat ini, doa buat ini. Wow. Spesifik banget ya. Dan buat saya adalah doa ibu itu manjur luar biasa, menyertai anak-anaknya. Betul. Ya, problemnya adalah sebagai anak kita mendoakan ibu kita atau enggak gitu. Itu jadi refleksi hari ini gitu ya Pak Antoni ya. Iya. Kalau kata orang doa ibu tuh
lewat jalur langit gitu, nggak tahu cepat tanpa hambatan ya, seperti betul. jalan tol. Iya. Nah, tapi kalau misalnya Pak Antoni berarti kan sudah hidup dengan sosok ibu sekitar berapa tahun tuh? 5 Betul. ada 50 Jadi tahun? masih kecil. Iya, Oh. sekarang di usia saya udah 51. Ya. Itu Saya nggak ada pesan-pesan. masalah untuk menceritakan usia saya. Ada yang Yes. usia dia Gimana rahasiakan, sih? nggak usah. Dah. Apa pesan-pesan apa Pak Antoni yang menjadi inspirasi juga mungkin untuk kita ya? Iya. Mungkin sedikit sebelum kita break. Betul. Jadi smart listener, ini pelajaran-pelajaran yang saya peroleh dari mama saya yang mungkin jadi pembelajaran bagus juga. Ya, mau didengar boleh, Oke. mau dijadikan sebagai prinsip Anda boleh, tapi Ya. yang jelas inilah prinsip-prinsip yang kami peroleh sejak masih kecil yang diajarkan oleh mama saya. Prinsip pertama adalah dia bilang begini, lucu. Dia bilang orang yang tidak bisa tersenyum, jangan sekali-kali buka toko. Oh, oke. Yes, betul. Iya. Dan ini kelihatan simpel sederhana tapi menarik loh. Iya, iya. Karena benar kan? Mhm. Kamu akan banyak berinteraksi dengan orang kalau kamu buka toko, kamu Ya. berbisnis. Ini sebenarnya dia bicara mengenai berbisnis. Beliau ngomong Service-nya tentang ya, berbisnis. iya, iya. Kamu nggak bisa tersenyum, jangan sekali-kali buka toko. Yes. Ibaratnya kamu kalau nggak bisa memang ini, yang punya keramaan, jangan sekali-kali bangun bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, dia bilang begini, beliau bilang begini, kamu tidak menjahati orang, tapi bukan berarti orang tidak akan menjahati kamu. Ya, jadi tetap harus waspada. Ya. Harus memiliki kewaspadaan itu yang ibu saya ajarkan. Jadi tetap harus memiliki kewaspadaan gitu. Terus ibu saya mengajarkan yang ketiga itu prinsipnya adalah jangan meminjam uang, Jangan minjam, oke? ya. Jadi belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang Anda. Jadi jangan sampai kemudian ya udah menggunakan lebih dari kartu kredit dan sebagainya. Kalau memang adanya ini ya Ya, udah itu aja. itulah yang dipakai gitu. Yes. Dan ibu saya mengajarkan seumur hidupnya ibu saya nggak berhutang kepada siapapun Wow, gitu. oke. Yang luar biasa. Terus yang keempat adalah yaitu ketika beliau mengatakan dukung dan bahagia ketika saudaramu sukses gitu. Minimal dia tidak akan menjadi bebanmu. Iya. Ya, dan malahan ketika dia sukses malah dia mungkin bisa membantu kamu. Ya. Jadi belajar kita untuk happy when our brother or sister is successful. Ya. Ya. Dan menurut saya ini keren banget gitu. Dan membuat kita bahagia gitu ketika ini kita bisa merayakan gitu. Iya. Ya. Minimal ketika dia ini ya kan nggak jadi beban kita kan. Betul. Malah dia bisa membantu kita ketika dia sukses. Ya. Terus mama saya juga mengajarkan begini, jangan pernah iri dengan sukses orang lain. Ya, apalagi berusaha untuk mencegah orang lain untuk sukses. Ya, karena mama saya mengajarkan bahwa kita itu masing-masing udah punya jalan suksesnya masing-masing. Bahwa lebih baik menghabiskan waktu untuk mencari jalan suksesnya kita daripada berusaha untuk mencegah suksesnya orang lain. Buat saya, wow, Ya. menarik ya gitu. Ya. Jadi fokus pada kamu suksesmu, nggak usah fokus peduliin, apalagi mencegah orang lain mau sukses. Betul. Interesting, ya. Terus, mama saya mengajarkan gini, dengarkan nasihat orang tua, ya. Bukan kenapa-kenapa, karena pertama mereka punya pengalaman yang kamu belum pernah jalani, Oke. ya. Dan tapi memang nggak harus ditelan mentah-mentah, tapi paling nggak dengar dan pertimbangkan nasihat-nasihat mereka, ya. Karena mereka pernah menjalani sesuatu yang kamu belum pernah jalani gitu. Oke. Ya, jadi buat dia adalah itu sebabnya kenapa dengerin nasihat orang tua gitu, Iya, ya. Karena dia udah punya pengalaman. Terus, mau saya juga mengajarkan begini, apa artinya kamu sukses di luar, tapi kamu nggak peduli dengan keluarga. Ya. Ya, jadi sukses di keluarga juga punya makna buat keluarga. Ada kan yang dia sukses kemana-mana, Udah tapi lupa saudara-saudara dan orang tuanya kemudian Ya, terabaikan, ya, dan- kasihan gitu. Ya, dan nah itu salah satu yang prinsip ibu saya yang kemudian membantu kita untuk bisa sampai sekarang adalah ibu saya selalu bilang kita boleh miskin tapi tidak boleh bodoh. Yes. Artinya apa? Ya udah kemiskinan ini, tapi kita harus punya berpendidikan. Nah, ketika kita berpendidikan, kita bisa mengatasi kemiskinan itu. Ya. Kebayang sih, itu prinsip-prinsip yang diajarkan oleh ibu saya yang saya petik, saya pegang seumur hidup saya. Dan saya merasa sampai sekarang itu prinsip masih berlaku. Yes. Ya, itu Audrey, prinsip-prinsip yang saya pelajari. Ya Oke. mudah-mudahan itu prinsip juga bisa menginspirasi Iya, smart iya. listener yang mendengarkan kita pada pagi hari ini. Betul. Yes. Karena mungkin juga beberapa ada juga yang sama nih Pak Antoni, ibu kita ngajarin hal yang mirip gitu Yes, ya. betul. Tapi kalau misalnya Anda ada versi lainnya juga, kami tunggu responnya di 0812 11 12 959. Sekali lagi 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kami nantikan partisipasi Anda, tetaplah bersama kami dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM,
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Masuk ke sesi yang ketiga, Smart Listeners, dalam Smart Emotion. Pak Antoni masih semangat ya bahas ibu ya. Semangat By the way, ibu. terakhir ketemu sama ibu kapan Pak Antoni? Ini udah beberapa bulan yang lalu ya. Oke. Ya udah kangen saya. Berarti di Pontianak ya? Yes, di Pontianak. Oke. Ya, Nah, saya kalau tinggal di sana. ngomongin tentang ibu gitu ya, Yes. pasti ibu ini sangat-sangat berperan sekali untuk kehidupan anak ya, apalagi betul. secara psikologis kayaknya. Betul. Banyaklah hal-hal yang memorable gitu ya, yang kita lalui bersama ibu. Betul. Kalau dari cara psikologisnya seperti apa tuh? Peran ibu itu sebesar itukah Pak Antoni atau seperti apa? Sebenarnya kita bisa menyimpulkan termasuk juga dari sharing yang diberikan oleh Audrey tadi sebenarnya. Jadi ini menginspirasi untuk para ibu. Seharusnya peran ini yang Anda jalankan. Buat anak juga menjadi sebuah kenangan bahwa inilah yang peran-peran yang sudah dijalankan oleh ibu buat kita gitu dalam kehidupan kita. Kenapa kita mesti appreciate seorang ibu gitu. Jadi pertama-tama adalah ibu itu seorang entertainer. Betul, setuju. Menghibur kita lagi sedih, kita datang ke ibu kita kan, dan selalu bisa mengambil air mata kita gitu. Atau dalam bentuk hiburan yang lain. Nah, salah satu hiburan yang saya betul-betul merasakan hiburan ibu saya. Dulu waktu ketika masih kecil saya nggak punya TV. Ceritanya. Dan ibu saya adalah pencerita yang luar biasa. Sampai saya waktu ketika pulang, saya merekam beberapa rekaman ketika ibu saya sedang bercerita, dan itu luar biasa gitu. Sampai sekarang gitu, amazing. Saya merasa saya banyak berlatih kemampuan storytelling saya dari beliau gitu. Dan beliau bisa bercerita zaman Jepang seperti apa. Jadi ketika masih kecil itu, rumah kami ini di depan itu ada kayak tempat kursi kayu panjang. Nah, ibu saya sering kali duduk di situ, dan kemudian saya selonjoran tiduran di pahanya ibu saya, dan ibu saya cerita gitu. Semua kisah-kisah, jadi benar-benar entertainment, nggak punya TV, hiburan saya adalah ceritanya ibu saya gitu ya, jadi entertainment. Nah, yang kedua fungsi juga ibu adalah ahli nutrisi dong. Banget. Ya, beliau yang memperhatikan ketika lagi sakit, apa yang mesti untuk mencegah, apa yang mesti dilakukan ketika sakit, apa yang harus dan itu yang luar biasa, benar-benar dokter buat kita ya. Makanan favorit ibu, yang masakan ibu apa Pak Antoni? Oh, ibu saya tukang masak yang luar biasa. Iya, favoritnya apa tuh? Ibu saya masak mulai dari nasi ketan,
kayak bakcang gitu. Wah, itu buatan udah jadi mama saya lapar itu ya luar pagi-pagi ya. biasa. Betul, itu buatan mama saya itu luar biasa. Yang ngangenin ya. Mama saya bikin ebi Oke. ebi yang itu dari ini ebi udang yang dicampur dengan itu enak banget gitu Oh my kadang-kadang. God. Aduh. Itu saya pemasak yang luar biasa. Ya. Jadi beneran ahli nutrisi ya. Ahli nutrisi, Oke. betul. Ya. Selanjutnya apa? Ibu Tony? saya juga coach, Oke. seorang ibu juga seorang coach kan, membimbing yang kehidupan kita. Dia menjadi konselor tadi kan. Ketika kita punya unek-unek selalu bisa Menuangkan ya. Iya betul. Ibu kita juga jadi bank kita. Bundahara. Betul. Dan kita nggak pernah nyimpan tapi selalu narik lagi, Yes, bisa betul. lagi. Ya, Betul. Ma, minta uang jajan dikasih gitu. Ya, waktu ketika kecil. Luar biasa. Padahal kita nggak pernah nyimpan gitu, Iya, ya. kita minta terus nih. Betul, makanya sekarang harus dibalikin gitu, Yes. ya. Balikin pun nggak akan Nggak sanggup akan bisa menggantikan. betul. Ya, nah, yang saya lakukan ada setiap bulan mencoba untuk mengembalikan, Yes. nggak akan pernah sanggup. Ibu juga tong sampah kan, Ya, menerima apapun. betul. Segala sesuatu enek-enek, inilah komplain lah ini dan sebagainya, ya. Kejengkelan kita, ya. Ibu juga seorang guru kan, seorang guru yang mengajarkan kepada kita pendidikan yang paling sederhana kan kita dapatkan dari seorang ibu. Ya. Ya bahkan kadang-kadang bener loh, seorang ibu bahkan ngajarin hal yang seharusnya diajarkan oleh guru kepada kita, diajarin. Kadang-kadang megang, saya masih ingat kadang-kadang, iya pegang pensil tuh gimana. Iya. Ibu saya masih ngajarin tuh pegang pensil. Padahal ibu saya nggak punya pendidikan tinggi. Ya. Dia tuh pegang pensil di mana? Oke. Saya punya cara pegang pensil yang khas loh. Oh, oke. Jadi kebanyakan serius. Ini kalau ini saya Oke, pegang boleh pensil itu. tunjukin ke Ini kan saya pegang pensil, kebanyakan orang pensil itu kan Gini dua ya? jari, iya kan kebanyakan Gini. gini. Iya. Aha. Saya pensil itu kayak gini. Oh, oke. Pensil kan kayak gini. Agak kuncup gitu ya, Pak Kuncup Tony? gitu. Saya dulu kayak gitu. Oke. Ya. Jadi saya dulu waktu Unik ya? ketika SD itu saya ditawain gitu loh. Aha. Tapi nggak tahu dulu, makanya ibu saya udah kalau susah-susah semua tangan aja, karena kan ini agak susah buat motorik saya agak susah. Oke. Jadi ibu saya waktu itu ya udah nggak apa-apa gini. Yang penting kamu bisa menulis. Menulis, Kalau betul. perlu semua energi kalau kayak gini kan semua tangan dikerahkan untuk menulis. Oke. Itu saya nggak banyak orang yang tahu gitu. Iya, iya, Jadi iya, kalau saya iya. nulis selalu seperti itu, tangan Oke. kuncup gitu. Ya. Nah, ya ibu kita personal trainer buat kita. Yes. Ya semua kita latih termasuk toilet training. Bayangkan itu yang paling memalukan dalam kehidupan kita kan sebenarnya, tapi dilatih kan oleh seorang ibu kepada kita. Dan ibu kita juga unit dirawat darurat Ya. 24 jam. Ada apa-apa telepon dan telepon selalu dijawab gitu. Ya. Ya. Jadi kita bisa bayangkan itu peran yang dijalankan seorang ibu Berat di ya dalam kehidupan sebenarnya kita. ya. Yes. Ya, Betul. nggak ada gantinya sih Iya, ya, iya. Anthony. Jadi Benar. ini sangat-sangat Ya. pasti berkesan gitu Ya. ya. Dan dalam semua kehidupan kita. pelayanan itu free lagi. Free for free gitu ya, Iya. nggak ada tuntutan Nggak ada. balasan dan lain Betul, sebagainya. ya. Dan nggak ada ininya, nggak ada charge-nya gitu. Iya. Yes, oke. Itu. Terima kasih lah untuk semua ibu yang ada Betul. gitu ya. Setuju. Tapi balik lagi Pak Tony, Ya. secara psikologi sendiri peran ibu itu seperti apa gitu ya? Ya. Nah, karena kan ya untuk mengamati, untuk membantu tumbuh kembang si anak yang dari Ya. awal mungkin ya disuruh aja masih belum bisa sampai akhirnya diatur pun nggak bisa lagi ketika dewasa, itu kan cukup berat ya. Ya. Nah, ada beberapa penelitian eksperimen yang tentang terkait dengan peran ibu yang sebenarnya bisa jadi bahan renungan buat kita pada kesempatan pagi hari ini, smart listener. Salah satu penelitian yang terkenal adalah penelitian dari Mary Ainsworth di Oke. 1960, di mana dia meneliti tentang attachment, ya, bagaimana cara seorang ibu membesarkan anaknya itu akan menentukan secure tidaknya si anak itu. Oke. Nah, apa yang dia lakukan di dalam penelitian itu simpel, sederhana. Jadi di dalam ruangan itu ceritanya anak itu dikasih mainan, ditemani ibunya. Ya. Nah, setelah beberapa saat kemudian si anak ini yang berbeda-beda ini, si ibu ini kemudian tiba-tiba keluar. Nah, ketika si ibu keluar akan datang orang lain yang kemudian jadi orang lain gitu, untuk melihat si anak itu secure nggak, bisa bermain nggak Datang dengan orang anak baru gitu ya. baru. Nah, di lain kali ada eksperimen. Nah, buat anak yang nggak ini kan seringkali buat beberapa anak itu kan nggak nyaman. Yes. Nah, ada juga bentuk penelitian yang seperti ini. Jadi orang ini, anak ini lagi bermain, si ibu menemani. Ya. Tiba-tiba orang lain datang,
ketika si ibu itu masih ada. Nah, beberapa saat kemudian dibuat si anak itu jadi berinteraksi dengan orang asing ini. Nah, si ibu itu kemudian pergi. Nah, pada saat pergi, dilihatlah respon si anak itu nyaman atau enggak gitu. Nah, dari situlah akan kelihatan berbagai respon si anak yang ternyata sangat ditentukan oleh selama ini hubungan dengan si ibu itu untuk menerima orang asing. Maka kemudian dibedakan bahwa ada ibu yang gaya-gayanya sangat protektif terhadap si anak. Pada saat ketika si ibu pergi, anak itu langsung histeris. Ya, takut ya. Ya, betul. Ini tipe-tipe yang disebut dengan tipe anak yang resisten. Anak yang resisten terhadap orang baru, penolakan baru itu karena malah biasanya lahir dari ibu yang terlalu protektif, terlalu melindungi. Jadinya anak itu tidak secure dan menjadi sangat bergantung kepada ibunya. Ini juga sebenarnya nggak sehat sih sebenarnya. Ya, tapi ada juga yang anak yang baik yang pertama ketika orang ibunya pergi, orang asing tiba-tiba masuk, ditemani ibunya, tiba-tiba orang lain masuk dan berinteraksi dan ibunya pergi, sama sekali nggak ada respon apapun. Ada juga yang seperti itu. Itu adalah ternyata lahir dari ibu yang memang nggak terlibat dalam kehidupan anaknya. Jadi anak merasa ada ibu nggak ada ibu sama aja gitu. Buat dia mereka ibu dengan orang asing itu mirip-mirip aja gitu. Ya. Nah, ada anak yang gini, yang dikatakan yang sehat itu gini. Jadi pada waktu ketika si ibu dengan orang asing langsung masuk, anak ini langsung tidak nyaman. Ya. Nah, yang berikutnya adalah pada waktu ketika bersama dengan si ibu, ada orang asing, dia berinteraksi. Tapi ketika si ibu itu pergi, dia langsung merasa nggak secure. Nah, dikatakan ini anak-anak yang disebut dengan tipe-tipe yang sehat lah, ya, karena dianggap bahwa dia memerlukan sosok ibu. Tetapi ketika ada orang asing, dia menjadi sangat berhati-hati gitu. Selama ibunya ada, dia bisa berinteraksi karena dia lebih trust ibunya daripada orang asing gitu. Jadi penelitian ini juga mengatakan bagaimana cara seorang ibu membesarkan anaknya itu akan mempengaruhi seberapa seseorang itu merasa aman dengan dunia. Makanya kenapa penelitian ini kemudian menarik untuk menjelaskan bahwa peran ibu itu luar biasa. Dan itu yang dijalankan oleh seorang ibu. Jadi kelak nanti seorang manusia akan merasa nyaman atau enggak dengan dunia ini, ternyata itu ditentukan bagaimana orang tua terlibat, terutama si ibu itu terlibat di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi ini menunjukkan betapa besar perannya itu. Jadi kemudian gini, ada satu penelitian juga, ini juga menarik juga. Bagaimana kenapa ibu itu dibutuhkan. Jadi ini juga menjadi cerita buat para ibu bahwa Anda itu betul-betul dibutuhkan sekali. Nah, penelitian dilakukan dengan hewan monyet. Penelitian dia Harley Harlow yang sangat terkenal tahun 1957, ya, long time ago. Jadi penelitiannya adalah, jadi monyet kecil yang baru lahir itu diminta untuk memilih boneka mama monyet. Nah, satu mama monyet boneka ini mengeluarkan susu. Di mana dia datang, dia akan bisa minum susu dari si mama robot ini, mama robot monyet ini. Nah, yang satunya lagi adalah dibuat tubuhnya itu berbulu, nyaman, enak. Nah, si monyet ini dilihat untuk memilih yang mana. Apakah memilih untuk minum susu ataukah milih yang bulunya nyaman dan empuk. Ternyata sebagian besar dari monyet kecil memilih yang mana? Memilih yang lembut dan bulu dan lembut. Kenapa? Karena dirasakan itu kehangatan yang dibutuhkan. Jadi ini kemudian jadi penelitian. Bahkan seekor hewan pun membutuhkan seperti itu. Makanya dikatakan bahwa di awal-awal dari pembelajaran kehidupan kita, itulah yang dibutuhkan dari seorang ibu. Kehangatan, rasa nyaman, itu ternyata jauh lebih penting daripada makanan. Ya, jadi monyet itu memilih ibu monyet yang ibu monyet yang berbulu itu. Jadi ini menunjukkan bagaimana peran ibu berdampak yang luar biasa terhadap perkembangan psikologis kita, Audrey. Yes. Dan yang pasti Anda pun merasakan, nanti kita akan bacakan respon-respon dari semua listeners ya yang sudah mengirimkan tanggapannya ataupun mungkin memorinya bersama dengan ibu. Kira-kira apa sih yang mungkin didapat ya dari seumur hidup kita melalui
tantangan kehidupan seperti itu. Yes. Tapi nanti kita juga akan bahas Pak Antoni Ya. dari sisi kecerdasan emosional gitu ya. Kenapa Ya. peran ibu itu penting? Apalagi mungkin banyak dari anak-anak zaman sekarang ya. Ini Ya. kan Audrey juga calon ibu mungkin ke depan, terus Yes, juga small betul. listeners juga yang masih muda-muda gitu ya. Butuh kesiapan yang kayaknya ekstra gitu ya. Ya. Apalagi dengan kondisi dan situasi yang sangat-sangat menantang. Nanti kita akan Yes. belajar apa pentingnya kecerdasan EQ dalam peran ibu. Kita akan kembali selain satu ini, small listeners, jangan kemana-mana, tetaplah dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Akhirnya kita masuk ke sesi yang keempat, small listeners ya, di mana kita membahas tentang sosok yang sangat-sangat spesial yang rasanya jasa, peran, kehadirannya nggak bisa tergantikan ya. Tak lekang olah waktu kalau kata lagu seperti itu. Yes. Tapi ini juga banyak cerita-cerita yang menarik yang mungkin kita bisa bacakan beberapa, Pak Antoni. Boleh, silakan, Sebelum Audrey. kita lanjut sharing, kita langsung ke Ibu Catherine yang ada di Bekasi. Yes. Selamat pagi Mbak Audrey dan juga Pak Antoni. Yes, selamat pagi. Terima kasih sudah mengangkat topik ini. Saya sebagai ibu dan orang yang masih memiliki ibu merasa tanggung jawab seorang ibu tuh berat banget ya. Ya. Berbeda dengan dulu masa-masa masih muda gitu ya. Kayaknya ibu kita anggap sebelah mata gitu. Kadang karena kesibukan kita, karena aktivitas kita. Tapi sekarang setelah menjadi ibu, saya tahu banget gitu rasanya ternyata perannya sebesar itu. Semoga saya bisa menjadi ibu yang baik juga untuk anak-anak saya. Amin. Oke. Thank you, Selanjutnya kita ke Bapak Astono ya, Yes. yang ada di Palembang. Selamat pagi Pak Astono. Yes, Kalau morning. pelajaran terpenting dalam hidup yang diajarkan oleh ibu adalah menjadi orang yang tahan banting, Pak Antoni ya. Oke. Apapun tantangannya harus dilalui, itu yang ibu saya ajarkan. Dan yang pasti kalau gagal nggak apa-apa gitu ya. Ada ibu kok yang siap memeluk dan juga menenangkan kita, katanya gitu, Wow, Pak yes. Astono. Thank Terima you, Pak kasih. Astono. Dan satu lagi ya, kita ke Medan. Ini ada Bapak Ernainggolan ya. Pak Ernainggolan mengatakan kalau peran ibu nggak usah ditanya ya Mbak Audrey dan juga Pak Antoni, pasti besar dalam kehidupan masing-masing. Terlebih ibu saya sekarang sudah tidak ada lagi, tapi saya masih sangat kangen dengan bakwan jagung buatannya gitu ya. Yes. Dan juga kehangatannya, keramahannya masih saya rindukan. Tapi
Hal itu juga yang membuat saya jadi lebih ramah kepada orang lain, lebih hangat kepada orang lain, dan menghargai orang lain. Seperti itu. Oke deh. Menarik ya. Thank dari you, Medan. semua listeners yang sudah berpartisipasi. Nanti kami tunggu lagi. Betul. Tapi kalau ngomongin tentang kecerdasan emosional, karena menurut Audrey ini sangat penting gitu ya. Yes. Mungkin kita bisa bilang kalau ibunya kurang total gitu ya Pak Antoni, outputnya juga kurang baik gitu kepada keluarga. So dibutuhkan juga kesiapan sebenarnya untuk ibu sendiri. Seberapa penting kecerdasan EQ ini ada dalam sosok ibu? Betul. Jadi ini menarik sekali karena sekarang ini kan kita bicara mengenai wanita karir. Betul. Sehingga kadang peran itu jadi hilang. Yes. Ya, tapi bagaimanapun juga kita tak bilang peran ibu adalah pendidikan dasar, pendidikan yang pertama ya diperolehnya ya dari seorang ibu. Gitu. Makanya apa yang bisa kita simpulkan dari tadi penelitian, eksperimen psikologi yang sudah terjadi gitu. Yang pertama-tama adalah ibu itu sumber rasa aman berarti ya. Jadi anak-anak yang memiliki rasa aman di keluarga, terutama dengan ibunya, biasanya juga akan menciptakan dia merasa aman juga dengan dunia. Ya, so ini menjadi pembelajaran yang sangat penting gitu. Ya, jadi sumber rasa aman. Dan anak-anak juga belajar tentang cara bergaul, berinteraksi juga dari seorang ibu. Bagaimana pola pergaulannya. Dan ada hal yang menarik loh di dalam dunia parenting, Audrey. Ternyata peran dan ibu itu ternyata berbeda gitu. Dari seorang ayah kita belajar tentang value, tentang nilai-nilai, prinsip gitu. Dari seorang ibu lah kita akan belajar tentang bagaimana approach, bagaimana caranya kita berhadapan dengan dunia. Ya, jadi ibu adalah sumber inspirasi tentang cara bergaul, berinteraksi gitu. Ya. Nah, kenapa kalau kita katakan biasanya rata-rata anak yang punya interaksi hubungan bagus dengan ibunya, biasanya nggak akan ada punya masalah juga dengan interaksi dengan orang sekitarnya. Ya, itu seringkali terjadi gitu. Menarik ya. Nah, kemudian dari peran seorang ibu adalah apa? Belajar life skill, basic life skill, keterampilan hal yang dasar, mulai dari pakai baju, ya, bagaimana ngikat sepatu. Itu kan pelajaran dasar yang kemudian diberikan oleh ibu kita kepada kita, dan itu kan perasaan simple, sederhana, tapi sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, nah, ya, makan, tidur, bicara gitu loh, ya, sama tadi toilet training kita belajar dari seorang ibu. Terus kemudian dari seorang ibu kita belajar tentang aturan dasar kehidupan, ya, do dan don'ts, boleh dan tidak boleh di dalam kehidupan itu seperti apa? Kan seorang ibu yang ngajarin kita, ya. Orang lain mana peduli gitu, yang kasih tahu, kamu harusnya begini, kamu nggak boleh begini. Itu kan seorang ibu. Kemudian kita juga belajar dari seorang ibu tentang basic problem solving. Kayak begini, ada masalah seperti ini, apa yang mesti dilakukan? Kalau kaki kita terluka, apa yang mesti dilakukan? Ada masalah kayak gini, apa yang mesti dilakukan? Itu kan pelajaran simple, sederhana, basic problem solving skill yang pertama-tama yang mengajarkan kita adalah seorang ibu gitu. Ya, nah. Yang juga menarik seperti kata Audrey tadi adalah seorang ibu kita juga belajar tentang hal apa? Moral, spiritual gitu. Itu kan kita mencontoh banyak dari ibu kita. Prinsip-prinsip ibu kita dalam hal mengelola uang, dalam hal sampai dari mulai dari mengelola uang sampai bagaimana kita belajar integritas, belajar untuk berdoa, ya, ibadah. Kita kan banyak terinspirasi oleh cara ibu kita. Ya. Jadi boleh dikatakan semua hal ini komplit. Ibu itu paket komplit. Jadi bukan lagi cuma bicara mengenai EQ sebenarnya, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual kecerdasan spiritual juga kecerdasan fisik juga kita peroleh dari seorang ibu gitu. Jadi benar-benar paket komplit yang kita peroleh dari seorang ibu. Iya, keren banget sih. Dan juga mungkin seorang ibu juga berproses untuk menjadi ibu seutuhnya ya, karena kan memang nggak mudah ya Pak Antoni ya, transformasi hidup yang sangat-sangat bombastis gitu ibaratnya ya. Jadi semangat untuk terus berproses untuk para ibu. Nah, karena waktu kita cukup singkat Pak Antoni, jadi kita juga mau sampaikan mungkin tips gitu ya untuk para ibu, karena mungkin banyak dari ibu-ibu di luar sana, apalagi anaknya udah mulai dewasa gitu ya, merasa kok kayaknya nggak disayang, tapi mau ngomong juga mungkin gimana, ini untuk kebaikan anak gitu. Betul. So pada kesempatan bagian-bagian terakhir pada pagi hari ini,
kita berikan tips. Oke. Tips kepada ibu dan tips kepada anaknya. Anak, ya. Nah, kata kunci kita adalah ibu. Ibu juga, oke. Jadi ibu dan ibu. So buat para ibu, apa tips kita dalam membesarkan anak kita? Kita tahu bahwa seperti tadi banyak wanita karir, tapi tiba-tiba harus menjadi seorang ibu dan punya anak gitu. Ya, apa yang mesti Anda lakukan? Ingat dengan prinsipnya adalah kata ibu. I, B sama U. Yes. Jadi I itu apa? Buat para ibu adalah ingat bahwa Anda akan selalu dikenang. Oke. Ya. Pasti. Perilaku Anda, sikap Anda, tindakan Anda. Nah, pikirkanlah kira-kira Anda akan dikenang anak Anda seperti apa? Seandainya nanti Anda sudah meninggalkan dunia ini nantinya. Kira-kira anak Anda akan berkata apa? Nah, itu yang harus Anda pikirkan gitu. Berarti pengajaran Anda, kalimat Anda itu sangat menentukan bagaimana dia mengenang Anda. Kemudian B adalah berikan waktumu. Ya. Karena itulah yang paling berharga yang bisa kita berikan. Ya. Jadi kalau cinta diterjemahkan buat si anak itu artinya apa? Waktu. Ya, jadi berikan waktu buat anak kita. Karena itu hal yang paling berharga yang kita bisa berikan gitu. Apalagi sebagai wanita karir, sebagai waktu itulah yang sebenarnya paling mahal sebenarnya. Jadi berikan waktu. Kemudian U itu apa? Ya, usahakan untuk selalu memulai, take initiative. Ya, anak lagi jutek, ibu yang harus ngomong. Anak lagi ngambek, kita yang harus mulai. Jadi mulai say hello, mulai ini. Jadi kita yang harus ambil inisiatif kepada anak kita. Jangan menunggu anak kita untuk ngomong dulu baru kemudian kita terlibat. Betul. Karena kadang ada anak yang sulit untuk mengutarakan. Jadi kita yang mesti proaktif. Kita yang mesti aktif untuk bertanya kepada mereka, untuk menggali mereka. Karena kadang-kadang kasihan sebenarnya banyak masalah anak yang kemudian tak terkatakan karena kita sendiri sebagai seorang ibu nggak pernah approach mereka. Jadi itu yang mesti kita lakukan, peran kita sebagai seorang ibu. Ingat dengan kata ibu tadi. Ya, apalagi kan sekarang banyak kasus bullying dan lain sebagainya. Ini peran ibu sangat-sangat besar. Makanya ibu kita sebagai seorang ibu kita harus benar observan gitu, harus bisa mengamati kenapa perubahan perilaku. Ketika perubahan perilaku jangan didiamin, datang. Kenapa ibu? Mama menyaksikan dan melihat kamu belakangan ini kenapa berubah ya raut wajahnya, nggak seperti biasanya. Kita mesti nanya gitu. Ya kadang anak bisa cerita. Tapi kalaupun enggak, suatu ketika dia akan cerita gitu. Ya. So itu ibu, prinsip ibu untuk para ibu. Nah buat anak gimana? Prinsip ibu juga. Ya ingat dengan ibu lah. Iyalah. Ya ingat dengan ibu. Harusnya obrolan kita sepanjang satu hari ini membuat kita untuk semakin menghargai ya seorang ibu. Ya apa artinya Anda sukses di luar sana kalau ibu Anda tidak bangga, tidak bisa menikmati kesuksesan dan keberhasilan Anda. So it's not only luar sana yang happy dengan kesuksesan, ibu Anda pun harusnya bisa happy dengan kesuksesan Anda. Karena dialah yang sebenarnya sejak awal mendesain kesuksesan Anda gitu. Ya. Jadi harga ibu kita. Ya paling enggak besok ketika tanggal hari ibu, paling enggak ucapkan momen untuk mengucapkan terima kasih. Just say thank you. Kalaupun enggak kasih hadiah, say thank you aja udah. Iya betul. Mereka juga pasti sudah senang banget. Persis, betul. Dan B adalah berikan waktu kamu sesibuk-sibuknya kamu. Jadi saya sendiri berkomitmen bahwa setiap tahun beberapa kali pulang untuk menemui ibu saya. Ya itu bagian dari sesibuk-sibuknya kita. Ya kita bisa kasih alasan tapi kan sibuk. Ya sesibuk-sibuknya kita tetap luangkan waktu. Siapkan waktu. Nah ibu kita mungkin akan berbohong. Nggak apa-apa, saya tahu kamu lagi sibuk dan sebagainya. Ibu juga nggak apa-apa kok gitu. Nggak apa-apanya ibu gitu loh. Tapi dari kita sendiri harus tahu diri gitu. Untuk pulang. Ya. Menemuinya, ibu tetap akan senang, akan bahagia, happy kok ketika kehadiran kita. Ya ingat, dia mungkin akan berbohong. Enggak, ibu lagi baik-baik aja kok. Kamu ini aja, kamu kan lagi sibuk dan sebagainya. Ibu sehat-sehat aja kok gitu. Ya. Dan berikutnya adalah usahakan membalas ibu, jasa ibu, ya dengan hal-hal yang kecil sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Jadi usahakan kita untuk jangan cuma sekedar say thank you, tapi hal yang kecil. Misalnya contoh ketika lihat ibu kita mulai terseok-seok, kakinya mungkin kita beliin tongkat gitu. Atau misalnya ketika misalnya contoh yang sederhana, misalnya ibu ketika jalan dan sebagainya ada kemungkinan besar terselip dan licin, lantai yang licin, mungkin kita bisa beliin karpet atau apa yang sebagainya dari plastik itu yang penahan itu supaya nggak sampai licin dan sebagainya. Itu hal kecil tapi menunjukkan bahwa kita care, bahwa kita peduli gitu.
ya jauh lebih penting gitu, bukan cuma sekedar I love you gitu, I love you tapi bunga kemudian dan lain iya sebagainya betul gitu ya. betul jauh lebih penting kita memperhatikan hal kecil itu. Ibu kita bilang ini sakit gitu, mungkin kita tahu, kita bisa bertanya kepada teman yang ngerti obat apa dan sebagainya, kirimkan, membantu. Nah itu hal kecil tapi menunjukkan bahwa kita betul-betul care dan peduli dengan ibu kita. Yes, walaupun mungkin Ya. jauh gitu ya Pak Antoni ya, tetap kita bisa Yes. menyampaikan perhatian Betul. kita, terus juga kasih sayang kita kepada ibu kita yang mungkin Yes. cukup jauh gitu ya Betul. lokasinya. Ya. Tapi yang pasti semoga perbincangan ini bisa bermanfaat, Betul. refleksi sama-sama gimana Yes. hubungan Anda dengan ibu gitu ya saat ini. Mungkin yang ibunya sudah nggak ada juga bisa Betul. mengambil dan juga Ya. menerapkan apa yang sudah diajarkan. Betul. Paling nggak mendoakan Yes, ibu itu kita yang dia. sudah dipanggil Penting Tuhan. sekali. Betul. So thank you Pak Antoni sharingnya. pagi Saya thank hari you ini. banget untuk ininya, untuk Audrey yang luar biasa yang pada pagi hari Thank ini you. menemani dengan energi yang luar biasa. Thank you Yes. banget. Yes. Dan semoga sehat-sehat untuk ibu-ibu di luar sana Yes. dan tetap penuh dengan cinta kasih Yes. seperti itu. Kalau gitu kami pamit. Sore-sore saya Audrey Juana. Dan saya Nodidio Martin. Salam antusias. You just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.